Seorang balita tewas terlindas mobil truk. Petugas bandara dianiaya penjemput jemaah haji. Ayah tega setubuhi anak tirinya berusia 13 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 20 Juli 2023, selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia dalam program acara Razia. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi seorang balita perempuan berusia 3 tahun tewas usai terlindas mobil truk yang melintas di Jalan Borong Jambu, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Korban ditinggal sang kakak masuk berbelanja ke dalam sebuah toko. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik seorang balita perempuan berinisial AF usia 3 tahun. Tewas usai terlindas ban mobil truk yang melintas di Jalan Borong Jambu, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV, sebuah sepeda motor yang terparkir di depan toko tiba-tiba mundur secara perlahan dan mengakibatkan korban terjatuh, lalu terseret ban belakang mobil truk hingga tewas di tempat. Meski sempat dilarikan ke puskesmas terdekat, namun nyawa korban sudah tidak dapat tertolong. Kronologis kejadian berawal saat korban bersama sang kakak mendatangi salah satu toko kelontong di Pasar Jongkong untuk membeli beras. Namun, bukannya diajak ikut berbelanja, korban malah ditinggal sang kakak di atas kendaraan yang terparkir di depan toko. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan sang sopir berikut kendaraannya untuk diperiksa di unit laka lantas Polres Tabes Makassar. Pasca kejadian, jasad korban langsung diambil pihak keluarga dan disemayamkan di rumah duka. Sementara sang kakak langsung syok dan tak henti-hentinya menangis histeris melihat jasad adiknya yang tewas secara tragis. Mana tadi kau autonomnya itu tadi? Kurang tahu juga, Pak. Pergi belanja. Pi bunyi tadi itu baru saya balik begini. Ternyata sudah ada nih Iya, jatuh. sudah ada di bawahnya, Ban. Iya, Memang dia di atas motor dia, Bu? Iya, di atasnya motor. Baru itu tadi Pembeli? Pembeli. Belanja. Kakaknya kapan atau Iya, bawahnya kakaknya, tuh? kakaknya. Yang apa namanya? Yang masuk belanja. Yang masuk belanja, yang bawa itu, tapi dia bilang tadi itu tetangganya, dia bilang memang apa namanya? Berboncengan dengan balita tersebut masuk dalam pasar, memarkir motornya di trotoar. Begitu masuk, ini balita masih ada di atas motor. Tiba-tiba motor mundur, dan bersamaan dengan itu ada kendaraan roda 6 yang bergerak dari utara ke selatan, sehingga balita tersebut terlindas oleh mobil tersebut, kepalanya kena. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyus Win Anyus melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah panggung di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu subuh. Dalam peristiwa ini, seorang lansia penghuni rumah tewas terbakar. Inilah rekaman video warga saat api membakar sebuah rumah panggung di Jalan Andi Makulau, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu subuh. Kobaran api dengan cepat membakar rumah yang terbuat dari kayu ini. Naas, dalam peristiwa ini seorang nenek berusia 80 tahun penghuni rumah ini ditemukan tewas terbakar. Korban ditemukan saat api padam dan langsung dievakuasi oleh petugas yang berada di lokasi. Korban diduga tidak mampu menyelamatkan diri dari kepungan asap saat kebakaran terjadi. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Di kebakaran satu baru panggung di RT 1 RW 10 yang mengakibatkan seorang korban
ibu rumah tangga atas nama Mama Cikong, umur sekitar 80 tahun. Menurut informasi warga, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 5 subuh dini hari. Akibat kejadian ini, kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, termasuk 1 unit mobil pick-up. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah mobil truk pengangkut batu sungai terguling di tengah jalan Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar. Truk terguling lantaran jembatan drainase tidak kuat menahan beban sehingga ban belakang sebelah kanan terperosok ke dalam selokan saat hendak menurunkan material batu. Truk pengangkut batu kali ini terguling di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, truk hendak masuk ke lokasi pengerjaan untuk menurunkan material batu. Namun saat hendak berjalan mundur, tiba-tiba ban bagian belakang sebelah kanan terperosok ke dalam drainase hingga truk terguling di tengah jalan. Untuk memudahkan proses evakuasi truk yang terguling ini, material batu yang berada di atas truk harus dipindahkan. Adapun proses evakuasi juga berlangsung alot, lantaran beberapa kali rantai yang digunakan untuk menarik truk terlepas. Usai beberapa kali percobaan evakuasi, truk yang terguling ini berhasil dievakuasi dengan dibantu didorong warga sekitar dan pekerja buruh bangunan. Patah jembatannya. Jembatannya? Iya, patah jembatannya. Oh, patah. Iya. Ini memang dia mau masuk atau bawa apa? Mau membongkar di sini. Mau bongkar? Iya, di belakangnya ini, tapi patah jembatannya. Apa dia bawa memang mobilnya? Batu kali. Batu kali ya? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sang sopir juga tidak mengalami luka meski berada di dalam truk saat mobil terbalik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Sebuah ruko terbakar di Jalan Andi Sinta, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa pagi. Kebakaran diduga terjadi karena penghuni ruko memasak dan menyalakan kompor gas dekat dengan drum berisi kontainer. Kepulan asap muncul dari sebuah ruko bertingkat yang terbakar di Jalan Andi Sinta, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa pagi. Petugas pemadam kebakaran langsung bergerak cepat memadamkan api yang bersumber dari dalam ruangan dapur ruko. Kebakaran terjadi diduga akibat kompor gas yang meledak. Ledakan kompor gas terjadi karena penghuni rumah memasak dan menyalakan kompor dekat dengan drum berisi kontainer dan memicu kebakaran. Dugaan sementara berdasarkan informasi dari rekan-rekan dari Dinas Kebakaran bahwa api bermula di lantai 1 yang di situ ada kompor dengan tabungnya dan ada beberapa pemicu yang ada di sekitar kompor tersebut. Di antaranya ada berupa tenet. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, kebakaran ini membuat salah satu ruangan ruko yang hendak dijual hangus terbakar. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi petugas bandara dianiaya oleh penjemput jemaah haji. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program acara Razia. Pemirsa, tidak terima ditegur dengan kata kasar. Sejumlah penjemput jemaah Haji Plus terlibat keributan dengan petugas Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Akibatnya seorang penjemput jemaah haji diamankan polisi setelah menganiaya petugas bandara hingga mengalami luka di bagian kepala. Dalam video amatir yang viral di media sosial,
terlihat keributan yang terjadi antara sejumlah penjemput jemaah haji plus dengan petugas Afsek Bandara yang terjadi di area terminal kedatangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan keributan ini sontak membuat sejumlah pengunjung yang berada di area terminal kedatangan tersebut panik dan berupaya menghindari keributan itu. Namun keributan ini terhenti setelah sejumlah petugas Afsek lainnya langsung menenangkan para penjemput jemaah haji plus itu. Diketahui keributan ini dipicu lantaran para penjemput jemaah haji plus yang menumpuk di area terminal kedatangan ini diarahkan pindah oleh petugas bandara ke area basement yang telah ditentukan sebagai tempat penjemputan jemaah haji plus atau umroh di Bandara Sultan Hasanuddin. Namun salah seorang penjemput yang merasa tersinggung dengan ucapan petugas yang diduga menggunakan kata kasar ini, hingga terjadi keributan yang berujung penganiayaan terhadap salah satu petugas Afsek Bandara. Akibatnya korban mengalami luka ringan di bagian kepala. Sementara itu, pasca kejadian ini, aparat kepolisian langsung mengamankan salah seorang pria berusia 21 tahun berinisial AI, warga asal kota Makassar, ke Mapolsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, dan kini menjalani pemeriksaan oleh petugas. Padat, jadi petugas yang sementara bertugas pada saat itu mengarahkan untuk turun ke basement karena cukup padat. Namun dari pengunjung ini ada yang tidak menerima, akhirnya terjadi keributan. Pengunjung apa itu dan Dia penjemput jamaah haji yang baru tiba. jamaah haji apa ini? Haji plus. Haji plus. Asal mana Pak? Asal Makassar. Tapi memang yang penjemput Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus penganiayaan yang dialami oleh petugas Bandara Sultan Hasanuddin dan diduga pelaku lebih dari satu orang. Sementara itu korban mengalami luka lecet pada bagian kepala ini telah melapor ke polisi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seekor monyet liar berkeliaran di jantung kota Palopo. Hewan primata jenis macaca tongkeana ini membuat warga takut karena 2 orang tukang ojek menjadi korban. Warga di kota Palopo, Sulawesi Selatan dibuat geger dengan kemunculan seekor monyet yang berani berkeliaran dan berjalan-jalan di jantung kota. Selain mengganggu pengendara, monyet jenis macaca tongkeana ini kerap mengambil makanan di sejumlah perbelanjaan. Keberadaan monyet liar ini ikut mengganggu dinilai sangat membahayakan karena kerap menyerang anak-anak dengan cara menarik. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Dinas Damkar Palopo berusaha menangkap hewan tersebut, namun gagal karena monyet endemik Sulawesi ini melakukan perlawanan sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi. Warga berharap agar monyet liar tersebut segera ditangkap dan untuk dikembalikan ke habitatnya. Selain membahayakan, keberadaannya pun sangat mengganggu karena kerap masuk hingga mengacak-acak rumah. Sekali itu karena berbahaya sekali, karena sering lewat-lewat di sini, tentu kita juga merasa takut, apalagi selalu buru anak-anak. Sehingga di warung-warung makan ganggu-ganggu itu jualan-jualan di warung. Ini Bu sudah berapa lama Bu ini monyet? Sudah lama sekali. Pokoknya sudah lama. Namanya binatang buas, pasti takutlah kita semua. Dari kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Diduga hewan peliharaan yang terlepas dengan kondisi kelaparan, seekor monyet berbulu hitam berkeliaran di sekitar pemukiman Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Selain memakan rumput laut milik warga, hewan mamalia primata nekat masuk ke dalam rumah mencari makan.
Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial, terlihat seekor monyet berbulu hitam tengah memakan rumput laut yang sedang dijemur oleh warga di desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Tampak juga monyet berjenis kelamin jantan ini sedang naik ke rumah warga untuk mencari sumber makanan. Hal ini membuat warga resah dan takut sewaktu-waktu monyet tersebut akan menyerang dan menggigit. Para warga yang penasaran dengan kemunculan monyet yang sering muncul di sekitaran hutan mangrove ini kemudian beramai-ramai datang dan mendekati monyet tersebut dalam kondisi kelaparan. Bahkan sebagian warga juga dengan berani memberikan makan berupa pepaya dan pisang agar monyet tersebut tidak masuk pemukiman warga ketika lapar. Diduga monyet tersebut merupakan hewan peliharaan yang terlepas dan masuk ke pemukiman warga untuk mencari sumber makanan. Pasalnya monyet berbulu hitam ini diketahui adalah kera hitam khas Sulawesi yang masuk ke dalam hewan dilindungi dan memiliki nama latin Macaca maura. Berasal dari hutan lindung kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung yang berada di sekitaran Kecamatan Campe, Kabupaten Maros. Namun keberadaan monyet tersebut membuat warga kebingungan lantaran jarak dari pemukiman warga dengan habitat monyet tersebut sejauh 50 km. Juga keluarga kesiang, merasa takut sebagian. Merasa takut juga ya? Kalau di rumah. Oh, biasa naik di rumah ya? Iya, biasa naik di rumah. Sudah pernah ada yang digigit atau apa? Dikejar atau gimana, Pak? Kalau dikejar pernah, tapi kalau belum pernah. Belum pernah digigit, Pak. Oh. Tapi selain masuk ke rumah warga, katanya juga sering makan rumput laut juga ya warga ya, Pak? Iya. Tapi kalau monyet begini biasanya dilihat di mana, Pak? Oh, di Maros. Di Maros itu masuk jalan Cambe. Daerah Camba, kecamatan di sana. Di situ memang habitatnya, Dek. Iya, di situ memang. Camba dari sini memang jauh ya, Pak, Dek? Ya, lumayan. Berapa kilo kalau dari sini kalau? Lebih 50 kilo. 50 kilo. Oh. Kalau di Maros saja 20-an. Untuk langkah selanjutnya, Pak. Langkah selanjutnya untuk ini. Nah, kita usahakan saya panggil dulu semua warga di sini untuk bagaimana caranya supaya rumah ini bisa diamankan. Oh. Tapi sudah dihubungi orang BKSD ya, Pak, Dek? Kalau secara pribadi saya belum. Tapi nanti akan dilaporkan ya? Oh ya, nanti dilaporkan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak perangkat desa berencana melaporkan kemunculan monyet berbulu hitam ini ke petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sulawesi Selatan agar ditangkap untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi terkait ayah tega setubuhi anak tirinya berusia 13 tahun akan kembali hadir selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, gemar menonton video asusila. Seorang ayah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tega menyetubuhi anak gadis tirinya yang masih berusia 13 tahun. Mirisnya aksi bejatnya ini sudah dilakukan sebanyak 2 kali yang berawal dari tindakan pencabulan di saat korban duduk di bangku sekolah dasar hingga akhirnya terungkap. Seorang pria berusia 45 tahun berinisial S hanya bisa pasrah saat ditangkap oleh tim unit PPA Polres Maros di rumahnya di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, setelah menyetubuhi gadis remaja berusia 13 tahun. Pelaku yang ditangkap tanpa perlawanan ini kemudian dibawa ke Polres Maros untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Mirisnya pelaku adalah ayah tiri korban yang seharusnya menjadi sosok pelindung bagi anaknya, justru menghancurkan masa depannya. Aksi bejat ini dilakukan di rumahnya sejak tahun 2022 lalu, yang awalnya dari tindakan pencabulan hingga berujung dengan tindakan persetubuhan yang dialami oleh korban ketika berusia 13 tahun dan kini berstatus pelajar SMP. Selain itu, modus pelaku menyetubuhi korban dengan mengiming-imingi akan dibelikan ponsel baru yang disertai sebuah ancaman dan intimidasi terhadap korban. Namun, aksi bejat ini terungkap setelah korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya. Sang ibu yang tidak terima lalu melapor ke polisi.
Sebelumnya, aksi bejatnya ini timbul di saat pelaku yang tidak memiliki pekerjaan tetap ini gemar menonton film dewasa melalui handphone genggamnya. Hingga akhirnya melampiaskan hawa nafsunya kepada anak tirinya saat korban tidur di kamar ibunya, sementara sang ibu pergi bekerja. Tindak pidana yang dilakukan itu persetubuhan dan atau percabulan terhadap anak atas nama pelapor perempuan SY. Waktu kejadiannya itu sudah dari 2022, ini juga dilakukan sudah 6 kali. Ya, tapi anaknya nanti belakangan baru punya keberanian, ya, di rumah tempat tinggal korban, ya, di Kecamatan Turikale Maros. Akibat perbuatannya, kini pelaku diamankan di Mapolres Maros dan dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Kejadian ini pun mengingatkan kita untuk selalu menjaga dan mengontrol tingkah laku anak serta memberikan ruang privasi bagi anak yang sudah beranjak usia remaja agar kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Petugas gabungan razia sejumlah tempat hiburan malam di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dari razia ini, petugas dapati salah satu rumah bernyanyi yang menjual soju, minuman keras tradisional asal Korea Selatan. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP merazia sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu malam. Saat pemeriksaan dilakukan, petugas menemukan puluhan botol soju, salah satu minuman keras tradisional asal Korea Selatan yang disembunyikan di gudang kosong di salah satu rumah bernyanyi. Karena kembali kedapatan menjual minuman keras, petugas pun mengambil tindakan keras dengan menyegel rumah bernyanyi ini. Sementara puluhan miras yang ditemukan juga disita oleh petugas. Dan perlu kami jelaskan bahwa kenapa langsung penindakan penyegelan, karena sebelumnya telah dilakukan penindakan sebanyak 2 kali, ya, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan telah dilakukan teguran secara persuasif juga kepada pemilik. Razia dilakukan untuk menjaga ketertiban umum di wilayah Kota Parepare sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2019. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sebuah sepeda motor tiba-tiba terbakar usai mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU di Kabupaten Goa. Sebelum terbakar hebat, sepeda motor tersebut sempat mengeluarkan asap. Ya, kasih kami. Kebakaran sepeda motor Matic ini terjadi di depan SPBU Kota Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Jumat petang. Pengunjung beserta warga sekitar pun panik karena motor terbakar tepat di depan warung pedagang kaki lima. Petugas kepolisian dan warga yang berada di lokasi berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam milik SPBU. Api baru bisa dipadamkan setelah kurang lebih 10 menit, sementara kondisi motor hangus terbakar. Kebakaran bermula saat pemilik sepeda motor bernomor polisi DD5520DH ini mengisi BBM di SPBU Malino, Kabupaten Goa. Tak berselang lama, api kemudian muncul dan menghanguskan kendaraan. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya motor salah satu pengunjung wisata Malino, Kabupaten Goa. Namun, akibat kebakaran ini, jalan polos menuju wisata Kota Bunga Malino sempat mengalami kemacetan. Pengunjung, Bu, ya? Oh, pengunjung. Iya, pengunjung, katanya dari Maros itu pasien. Oh, tapi itu motor dari mana tadi? Tempat mengisi dari pom bensin. Terus mogok, katanya saya dengar katanya di dalam tempat mogok motornya dia dorong keluar. Jadi terjadi sempat macet juga? Iya, tidak terlalu lama Pak macetnya. Keterangan dari pemilik kendaraan, jadi dia selesai isi BBM jenis Pertalite, dia starter sempat lihat asap, kemudian dia bergegas bawa lari keluar motornya dari SPBU. Dia bawa lari ke depan SPBU, jadi pas di pinggir jalan motor itu tiba-tiba terbakar.
Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus, MNC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baki, topada salama.